Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa ulangi untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga beberapa saham sektor finance terutama bank-bank besar. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,033% ke harga 7.493 dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 11,3 triliun dan tutupannya ternyata di atas 7.500 di 7.504 menguat tipis 0,11%. Berarti tutupan ditarik naik sekitaran berapa tuh? 18 poin. Langsung saja ke IHSG. Tutupannya di 754, berarti bagus gak? Harusnya sih bagus. Skenario-nya masih sama. IHSG itu nggak akan lagi, maksudnya bukannya pasti ya, tapi ya peluang besar kalaupun koreksi tipis, nggak lagi dalam, maksudnya ya nggak nyampe 5%, 4% palingan ya. 7.300 itu palingan ya 3% ya, sisa. Bahkan kemungkinan besar kalau misalnya IHSG minggu ini mampu rebound, mampu kembali ke atas uji mungkin 7.650, 7.700, berarti kemungkinan besar minggu ini dan sampai akhir bulan ini jadi swing low-nya. Dan di November siap-siap gas lagi naik. Bisa seperti itu loh. Coba ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Nah ini di persimpangan ya, di 0,5 Fibonacci-nya. Dan kalau maksimal 0,618 itu golden ratio-nya juga nggak masalah. Tapi kalau pandangan saya seperti ini, mudah-mudahan IHSG minggu ini bisa 1-2 hari ke depan atau 3 hari ke depan nanjak dulu ke area 7.650, dia retest. Kalau dia bisa retest, berarti kemungkinan besar aman 7.500 ini supportnya, dan ini bisa jadi swing low dan siap-siap kembali uptrend nantinya. Ya, itu aja dulu untuk IHSG. Jadi sekarang gimana nih? Kalau Bapak Ibu punya saham big cap yang lagi koreksi tipis atau floating loss tipis, nggak usah di cut loss. Simpen aja sampai akhir bulan, sampai bulan depan atau sampai akhir tahun. Khusus big cap ya, kalau yang lainnya ya tergantung Bapak Ibu lah. Ya harusnya aman, saham-saham big cap tuh nanti juga bangkit ya. Itu aja untuk IHSG. Saham pertama ada BBNI yang ditutup di harga 5.200, terkoreksi 2,34%. Langsung saja ke tekniknya. BBNI jebol tapi dalam lagi enggak 5.000 maksimal, bahkan mungkin ya, mungkin nih disclaimer, dia kemungkinan besar nutup gap nih aja mungkin di 5.175. Tapi kalaupun offset terus turun nutup gap terakhirnya swing low maksimal, coba tarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Nah itu di 0,5. Kalau ke 0,61 Fibonacci retracement sih terlalu dalam ya, paling 0,5. Jadi saat ini kesempatan Bapak Ibu kumpulin. Siapa tahu nanti BBNI 2-3 hari ke depan dia kembali ke atas 5.300. Kalau terjadi seperti itu, ya siap-siap akhir bulan dia kembali akan uptrend menguji resisten yang cukup kuat 5.800. Itu tunggu aja ya. Untuk BBNI kalau besok rebound dia kembali ke atas 5.300 itu bagus. Kalaupun turun malah kesempatan Bapak Ibu dapat harga murah. Tinggal press down aja. Kalaupun nyangkut di 5.800, ada nggak yang nyangkut harga atas ini? Kemungkinan ada. Yang waktu itu komen di video saya, yang saya bilang hati-hati, bukan pasti turun ya, hati-hati karena juga cukup tinggi dan melihat IHSG juga sudah rawan ada koreksi. Ya walaupun mungkin waktu itu saya bilang waktu di 5.600. Jadi dia 2-3 hari naik tuh langsung di komen, wah bilangnya turun, ternyata naik terus tuh. Nah ini yang seperti ini nih yang kita nggak tahu kapan dia bantai turunnya kan. Ya kita harus hati-hati. Tapi walaupun kena mungkin floating loss Bapak Ibu 8% atau 10%, hold aja. Nanti price down di 5.100, 5.000 itu. Sabar tunggu aja. Itu aja untuk BBNI. Kalau pandangan saya BBNI tetap ya kalau nggak minggu ini minggu depan di atas 5.400 lagi bergerak. Akan tembus 5.800 tahun ini. Lanjut BMRI yang ditutup dengan 6.875 terkoreksi 1,07%. Langsung saja ke teknikannya. Untuk BMRI sayangnya belum tembus 7.000. Tapi kalau minggu ini bisa tembus 7.000 aman. Kalau bisa tutup di atas 7.000. Tapi kalaupun melanjutkan penurunan ya nggak jauh lagi.
coba hitung ya dari harga sekarang kalaupun turun tuh 5% udah siap average down aja. Bagi yang nyangkut atas mungkin beli di pucuk juga ya. Yang ya seperti itu, saham tuh nggak akan terus naik. Ada kalanya dia turun dulu, isi tenaga, gangguin psikologis trader ya. Ya dia pasti ada mematahkan trend line up trendnya untuk swing low-nya dulu baru digas lagi. Jadi ya itu yang saya sering bilang, jaga hati-hati kalau dia lagi di pucuk, apalagi tuh di all time high-nya, potensi rawan koreksi. Kalau Bapak Ibu beli harga pucuk waktu itu, sekarang floating loss 7%. Tapi masalah nggak masalah, asal siap average down. Sekali lagi, kalaupun Bapak Ibu average down kemarin minggu lalu di 6.900 ya sekali lagi nanti di 6.500. Itu aja kalau ke bawah. Kalau enggak ya udah biarin. Yang penting kalau bisa average Bapak Ibu tuh ya kalau bisa di bawah 7.200 biar nanti kalau misalnya mudah-mudahan akhir tahun kembali all time high ya Bapak Ibu dapat juga profit. Itu aja untuk BMRI. Lanjut, BBRI yang ditutup di harga 4.820 terkoreksi 0,82%. BBRI tadi dia sempat rebound, saya lihat kuat, ternyata kena gempuran juga dan terkoreksi. Jadi kali ini kemana BBRI? Kalau pandangan saya harusnya nggak koreksi lagi ya. Kalau pandangan saya mestinya ya mudah-mudahan koreksinya terbatas lagi. Ya kalaupun harus nutup gap kalaupun harus nutup gapnya di sekitar 4.720 tuh ya udahlah situ aja. Jelek-jeleknya berapa sih? 4.550. Nah ini aja palingan. Gak dalam lagi turunannya. Kenapa? Karena ya Bapak Ibu perhatikan ini kalau ditarik trend line. Nah ini sudah dekat nih. Sudah dekat. Paling dia retest saja. Ini kan belum ada retest nih. Semenjak dia tembus di Agustus. Rally panjang naiknya dari neckline ini berapa tuh? Tuh 12%. Ya wajar dia retest dulu, mantul nanti. Kemungkinan besar di 4.740 nih mantul. Ya, itu aja untuk BBRI. Kesempatan beli sekarang kalau Bapak Ibu berminat BBRI. Lanjut, BBCA yang ditutup di harga 10.300 terkoreksi 1,67%. BBCA saat ini sepertinya nggak akan dalam lagi turun ya. Maksimal 10.000, jadi maksimal 3% aja kalau dia turun. Kesempatan Bapak Ibu ya. Dari harga sekarang kalau dikasih akhir tahun atau bulan November menguji all time high-nya 10.911.000, sudah ada potensi spare Bapak Ibu dapat 7%. Berapa persen nih? Dikit ya ternyata. 6%-an ya. 6%-an. Lumayan lah. Kalau 2 bulan ke depan 6% itu lumayan. Ibaratnya daripada di RTBU ya. Tapi ada resikonya juga. Tapi nggak masalah. Kalau saya lihat ya maksimal ya retest trendline downtrendnya ini aja. Kalau saya lihat ya kalaupun turun palingan retest EMA 200-nya ini. Ya dia retest udah nggak dalam lagi turunannya. Paling maksimal 3%. Udah Bapak Ibu yang nyangkut di atas mungkin beli di pucuk 11.000, 10.900, 10.800 average down aja kira-kira biar bisa average-nya ya di bawah 10.600, 10.500 yang seperti ini ya. Untuk BBCA itu aja. Jadi kemungkinan besar kalau besok sektor finance jalan rebound, mudah-mudahan kita lihat Big Bang bisa rebound besok ya, walaupun candle hari ini merah kita lihat besok ya. BBCA. Lanjut, BBTN yang ditutup di harga 1.385 menguat 1,46%. BBTN aduh langsung saja katanya BBTN mulai melawan minggu lalu 3 hari dia terus turun, jadi potensi mantul tetap mantul ya. EMA 200-nya akan jadi sandaran. Kita pakai turunin aja ya. Biar kasih toleransi lah. Nah, seperti ini aja garisnya. Dulu juga itu adalah pola neckline-nya, pola rounding bottom atau pola inverted shoulder juga bisa Bapak Ibu lihat nih. Ya. Jadi, oke. Turun lagi nggak akan turun lagi. Maksudnya nggak akan turun di bawah 1.340. Mudah-mudahan ya. Dan kalau dia minggu ini tembus lagi 1.420, 1.430, siap-siap swing atas lagi. Selesai downtrendnya, minornya, dan dia akan mencoba mencari high barunya yang mestinya lebih dari 1.600. Karena dia sudah membentuk lower high di higher low ya. Dia sudah membentuk higher low dan dia akan membentuk higher high. Kita lihat di mana higher high-nya. 1.600 kah atau 1.550 kah? Dari harga sekarang ke 1.550 aja 10%.
Kalau mau pakai stop loss kalau gagal bertahan atas 1300. 1330 di bawah hemat 200-nya ini udah isinya lemah lah. Itu aja. Kalaupun mau disimpan sebenarnya nggak masalah, kalaupun turun nggak masalah, asal sabar. Tapi bagi yang tren jangka pendek, trading pendek kan merasa rugi. Kenapa merasa rugi? Karena ya nunggu, waktu nunggunya mungkin sebulan atau seminggu kan dia bisa dapat di saham lain. Mendingan dia cut loss mungkin 3%, 5%, tapi bisa ganti di saham lain. Itu ya. Tapi setiap strategi itu masih sering saya bilang tetap ada kelebihan dan kekurangannya. Bapak Ibu temukan yang menyesuaikan profil resiko Bapak Ibu. Mana nyamannya. Itu aja untuk BBTN. Lanjut. BDMN yang ditutup di harga 2.620 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikannya. BDMN ada potensi rebound juga. Ya mudah-mudahan besok saham-saham Big Bang ini udah lama nggak rebound. Tadi saham-saham kecilnya rebound ya. PNLF, Agro, BBYB, terus apa tadi? Ya, kita lihat besok. Kalau BDMN rebound, mantep. Kalau mau pakai stop loss di bawah 2.520. Kalaupun nggak pakai stop loss juga nggak masalah. Tinggal tunggu nanti tembus 2.680, 2.700. Siap-siap uptrend juga untuk BDMN. BDMN uptrend gak tahu nih. Peluang besar. Kenapa? Dia sudah downtrend lama. Tinggal tunggu dia mematahkan tren downtrendnya ini di 2.800. Kalau tembus, gas. Ada pola double bottom miring ya, dan Bapak Ibu perhatikan kalau ditarik garis dari swing low ke swing high-nya. Nah, ini ada pola Pauline wedge. Kalau dia tembus 2.800 siap-siap uptrend minimal 3.000 itu confirmnya ya, jauh arahnya 3.400 3.800 tuh sangat mungkin untuk BDMN. Itu aja. Lanjut Arto yang ditutup di harga 2.860 menguat 1,06%. Arto sudah saatnya bangkit ya. Udah kemungkinan kalaupun nggak mampu bangkit sideways. Supportnya masih sama 2.700. Sekarang memang harga tanggung. Tadi dia sempat ke 2.780 low hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ada tadi lumayan bisa dikasih 3% kan? Kalau ngambil profit. Nah, jadi kalau Arto, kalau Bapak Ibu mau lebih aman, tunggu dia tembus 3.000 level psikologis. Kalau dia tembus 3.000 aman. Kita lihat minggu ini atau minggu depan. Lanjut uptrend. Ya, nah ini akan dipatahkan ya nih kalau dia tembus 3.000. Itu aja untuk Arto. Saat ini kalau Bapak Ibu mau kumpul-kumpul di bawah, pokoknya kalau koreksi itu ambil aja sampai 2.700. Itu area beli. Arto. Lanjut BTPS yang ditutup di harga 1.170 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke tekniknya. BTPS siap-siap rebound juga. Mudah-mudahan minggu ini, besok kalau dia mulai rebound tembus 1.200 titik aman. Ini kita tutup aja nih. Kita pakai langsung 1.400. Kalau dia tembus 1.200, lanjut targetnya bukannya 1.300 lagi, tapi 1.400. Ya, kita lihat minggu ini dan ya sampai akhir bulan. Pokoknya dia rebound tembus 1.200, menarik besok. Harusnya serius naik. Untuk BTPS itu aja. Kalau misalnya turun gimana? Saya ada dana ataupun saya nggak punya dana lagi. Saya mau biarin aja. Saya punya di harga mungkin nih ya 1.250 atau 1.200, 1.170. Ya udah, kalaupun dia turun hold aja. Tahun ini tetap pandangan saya naik, bangkit. Saham-saham finance tetap bangkit. BTPS masih downtrend ya, tinggal tunggu waktu aja. Kalau dia tembus nantinya 1.450 uptrend tahun ini. Kita lihat 1-2 minggu ke depan atau sampai akhir bulan. Untuk BTPS, tren jangka pendeknya besok kalau dia tembus 1.200 itu juga menarik untuk BTPS. Lanjut NISP yang ditutup di harga 1.340 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke tekniknya. NISP aman. Besok rebound nggak? Mudah-mudahan besok rebound. Ya ini memang harga tanggung nih. Kalau harga support kuatnya ya 1.232, 1.280. Tapi cicil aja. Ini kemungkinan besar pola nanti yang terbentuk itu adalah cup and handle. Jadi kemungkinan kalaupun minggu ini ada swing low-nya ya maksimal 1.280, 1.300. Dan siap-siap tahun ini akan menembus 1.450 dan akan kembali uptrend. Targetnya 1.700. Kalau sesuai pola yang terbentuk nantinya. Mudah-mudahan terbentuk pola cup and handle untuk NISP. Lanjut
BNGA yang ditutup di harga 1830 terkoreksi 1,08%. Langsung saja ke tekniknya BNGA. Waduh, sebentar lagi rebound ya. Maksimal turun 1700, tapi kalau pandangan saya besok kalaupun koreksi nggak dalam lagi palingan 1800 dan siap-siap kembali rebound. Kenapa seperti itu? Pandangannya gimana menganalisanya? Karena itu dulunya adalah resisten kuat yang kemungkinan tetap mantul. Kalaupun turun besok nggak lebih dari 1800, paling offset sedikit 1790 dan mungkin Selasa atau dan mungkin Rabu udah kembali rebound, dia kembali ke atas 1850. Pokoknya ingat menarik BNGA kalau bisa rebound besok atau lusa Rabu itu kembali ke atas EMA 200-nya dan konfirmasi bisa jadi minggu ini swing low dan dia target selanjutnya 2000 minimal. Itu aja. Lanjut saham terakhir ada BRIS yang ditutup di harga 2910 sama harga penutupan hari sebelumnya. BRIS masih di bawah 3000 tuh agak rawan ya. Wah, nggak dalam lagi turunannya. Sikat aja, kalau berani turun dia ke 2800 tuh ada yang makan pasti ya, bukannya ada pasti ya, tapi peluang besar ada yang cover. Kenapa? Kalau saya lihat ini swing low aja, retest, habis itu ya ini gambarannya bangkit lagi, target masih sama terdekat 3200. Kalau nggak bulan ini ya bulan depan kesentuh 3200 lagi. Kita lihat di mana swing low-nya, apakah 2800 atau 2700 nanti. BRIS. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bonnet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Bonnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Bonnet Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.